Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan terus sejarah kali ini, saya sempat berziarah di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di makam seorang tokoh yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya Kesultanan Mataram Islam di tanah Jawa ini. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah saya ditemani oleh kawan dan sahabat lama saya yang saat ini beliau menjadi salah seorang pamong projo di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Mas Agung Danarta, yang bersedia dengan senang hati. Beliau asli dari Sodogiring, Gunung Kidul, dan ini saya berada di Sodogiring di makam Ki Ageng Giring III alias Ki Ageng Pederesan alias Ki Ageng Kertonadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi, kembali bersama Umpop. Kawan-kawan sekalian, pada telusur sejarah kali ini Umpop sempat singgah dan sengaja singgah ke Kabupaten Gunung Kidul, kabupaten yang dulu gersang, tandus, terkenal dengan gapleknya, sekarang luar biasa, hijau royo-royo dan gemah ripah loh jinawi, dan tentunya banyak tempat piknik di Gunung Kidul, ya, jangan disingkat loh. Dan Gunung Kidul ini merupakan wilayah yang banyak menjadi saksi sejarah peradaban, khususnya peradaban kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan Islam pasca surutnya Majapahit. Nah, banyak sekali. Satu, Panembahan Kajoran, Pangeran Kajoran ditangkap oleh Spilman juga di Gunung Kidul. Kemudian salah satunya adalah di tempat ini saya berdiri, kebetulan persis di belakang saya, di makam seorang tokoh yang begitu arif bijaksana, begitu semeleh, begitu pasrah dan ikhlas menerima takdir yang menimpa dirinya terhadap apa yang selama ini diperjuangkan dengan laku prihatin yang luar biasa. Apa itu? Yaitu menggapai wahyu keprabon keraton. Siapa beliau? Beliau adalah Ki Ageng Giring III atau Ki Ageng Pederesan. Saya tidak akan membahas biografi beliau karena sudah banyak sekali konten-konten maupun literatur. Namun Umpop akan menyibak aspek lain di balik itu, di balik antara kisah Ki Ageng Giring dengan Wahyu Gagak Emprit, dengan Ki Ageng Pemanahan, dan apa di balik itu, kesabaran beliau yang luar biasa sehingga beliau mengikhlaskan wahyu Keraton Pajang. Singkat cerita, kawan-kawan sekalian, dikisahkan bahwa beliau Ki Ageng Giring III merupakan generasi ketiga dari berbanyak literatur ini, ya, dari Brawijaya IV. Dia ketiga. Menurut Umpop ada yang janggal di sini. Kenapa ada yang janggal? Dan ini perlu ditelusuri. Menurut Umpop ada missing link. Kalau beliau generasi ketiga dari Brawijaya keempat ataupun Brawijaya kelima, berarti dia generasi ketiga, ketemu dengan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah terah dari Kertabumi juga, Brawijaya kelima, tapi generasi kelima. Dari Kertabumi ada Bondan Kejawan, kemudian Ki Ageng Getas Pandowo, kemudian Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Ngenis, baru Ki Ageng Pemanahan, generasi kelima. Sehingga dalam hati, menurut Umpop nih, ya, ada keraguan. Terlepas dari beliau generasi keberapa, yang jelas beliau adalah bangsawan Majapahit. Perlu saya sampaikan, pasca runtuhnya Majapahit terjadi diaspora. Bangsawan Majapahit itu pada menyebar. Ada yang ke timur, ke Bali, ke Lombok, ada yang ke barat.
dan semua bangsawan Majapahit yang ke barat tidak lepas dari jangkauan seorang kingmaker, seorang playmaker, seorang sutradara. Beliau adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita ketahui baik Pemanahan maupun Ki Ageng Giring, yaitu Ki Ageng Kertonadi merupakan murid daripada beliau. Singkat cerita, pasca akhir Kerajaan Demak, kita ketahui Sultan Hadijoyo mengadakan sayembara untuk mengalahkan, membunuh Arya Penangsang. Yang menang, yang berhasil akan mendapatkan hadiah Tanah Pati dan Tanah Mentau. Alhamdulillah trio Mataram, yaitu beliau Ki Penjawi, Ki Ageng, Ki Jurumertani, dan Ki Ageng Pemanahan bersama Danang Sukowijoyo berhasil. Setelah keberhasilan itu, hanya Tanah Pati yang diserahkan pada Ki Ageng Penjawi. Sementara Alas Mentau belum juga diserahkan kepada Ki Ageng Pemanahan. Karena masih berat hatinya daripada Sultan Hadijoyo. Karena apa? Karena Sultan Hadijoyo begitu meyakini firasat dari Sunan Giri Parapen. Waktu itu ya utusan rombongan Pajang datang ke Surabaya bertemu dengan Ki Ageng Sunan Parapen. Disitulah Sunan Parapen memusatkan perhatiannya pada Pemanahan, dan beliau Ki Ageng Giri Sunan Parapen membisiki pada Sultan Hadiwijaya bahwa dari keturunan Pemanahan akan melahirkan dinasti yang melebihi Pajang. Itu yang dipegang oleh. Karena belum diserahkan, membuat galau hati Pemanahan, dan beliau Ki Ageng Pemanahan dari Pajang sering berkunjung ke Giring. Di sini ada saudara seperguruan Ki Ageng Pemanahan, sama-sama bangsawan Majapahit, yaitu Eyang Kertonadi, Ki Giring. Beliau berdua mendapat amanah, mendapat bisian dari gurunya, yaitu Sunan Kalijogo, bahwa Wahyu Keraton Pajang sudah mulai keluar. Itu di akhir Pajang tahun 1580-an lah. Karena beliau Sunan Hadiwijaya mencedo tahun 1582. Bahwa larinya Wahyu ke Prabon itu ada di Gunung Kidul. Tapi kapan turunnya? Beliau memerintahkan dua muridnya. Karena murid ini, Pemanahan maupun Ki Ageng Giri III itu di mata beliau, Kanjeng Sunan Kalijogo, individu tokoh-tokoh yang telah sempurna dalam laku batin, olah batin. Beliau sudah betul istilahnya itu semeleng ponco hindriyo, lerping ponco hindriyo, semeleng roso. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan mesubudi di alas kembang lampir, beliau Ki Ageng Giring di Soto Giring ini. Singkatnya, Wahyu Keraton ada jatuh pada Kanjeng Ki Ageng Giring lewat kelapa yang dimiliki oleh beliau. Kelapa itu begitu tinggi tapi berbuah satu, maka disebut Wahyu Gagak Emprit, karena burung gagak itu besar. Saking tingginya pohon itu seperti burung emprit, disebut Wahyu Gagak Emprit. Singkat cerita, kita semua sudah tahu bahwa Wahyu itu ada di dalam air kelapa muda. Baik itu sanepan apa tidak, bahwa alam bisa terserah kawan-kawan semuanya. Karena cerita Jawa itu banyak yang dipangku ya, sanepan-sanepan. Namun delalah kersane Allah, Ki Ageng Pemanahan juga dapat wahyu. Suruh selesai mesu budinya karena wahyu sudah kena kakak perguruannya itu Ki Ageng Giring. Dia mengambil, menyerobot lah istilahnya wahyu tersebut dengan meminum degan. Panjenenganipun yang Kertonadi sudah tahu pada sholat di Minara. Dia begitu ikhlas. Namun saya yakin tidak seikhlas itu karena wahyu ini begitu diperjuangkan dari dulu. Beliau ingat, ini terah dari Giring maupun Selo ini sama-sama mengejar wahyu. Dimulai dari Ki Ageng Selo loh. Ki Ageng Giring juga ingat betul betapa Ki Ageng Selo mengejar wahyu itu
Sehingga tahu betul bahwa Wahyu itu tidak kena dia tapi kena orang lain, muridnya sendiri, yaitu Joko Tingkir. Beliau ikhlas menerima Wahyu karena orang-orang yang sudah legowo dan cemerlang. Pun demikian dengan Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring merelakan, saya yakin ada pihak yang ngelerem-ngeleremi pasti. Siapa dia? Saya yakin beliau adalah murid-murid santri-santri taat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Dia diikhlaskan, akhirnya perjanjian, kawan-kawan sekalian. Dua orang tokoh tersebut sama-sama berbagi kekuasaan, keturunan Ki Ageng Giring yang ketujuh yang akan menggantikan keturunan Ki Ageng Pepanahan dalam memimpin Imperium Mataram. Lewat siapa? Lewat keturunan raja-raja Jawa yang berdarah Giring. Siapa nanti? Itu akan bawa umpuk besok ke Tegal Arum. Jawabannya ada di sana. Karena setelah kejadian itu terjadi besanan atas saran Ki Juru Mertani, pemanahan untuk menjodohkan putranya Danang Sutowijoyo dengan putri Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring punya putra dua, satu Niken Purwosari atau Roro Rembayung dan Ki Ageng, saya lupa namanya. Kerto, saya lupa namanya. Mohon maaf, saya lupa nama apa putra dari beliau. Wonokusumo, ya Ki Ageng Wonokusumo. Ki Ageng Wonokusumo. Kalau nggak salah Ki Ageng Wonosomo. Itu 5 itu. Itulah beliau, Ki Ageng Giring. Kawan-kawan juga mungkin bertanya-tanya, kenapa Sunan Kalijogo sampai di mana-mana muridnya? Ingat konten umpuk dulu bahwa Sunan Pandanaran adalah pondasi utama yang ditanam oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau kita urut Gunung Kidul ini banyak-banyak tokoh yang ada di sini, Mesu Budi. Salah satunya ada di daerah Semin, ada Ki Buyut Banyu Biru, ayo Kiai Purwito Sidik. Di bawah Weruh Banyu Biru ada Ki Ageng Majasto. Satu baris antara Gunung Kidul, kemudian Bayat, Majasto, Weruh Majasto dan Butuh. Itulah pagar dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang memiliki agenda tersendiri tentang penyebaran agama Islam dan pergeseran kekuasaan dari Demak, Mataram, Pajang dan Mataram. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo merupakan sunan atau wali songo yang tidak memiliki padepokan. Semua di Pantura semua punya padepokan. Kanjeng Sunan Kalijogo tidak memiliki. Baru di tahun akhir Kanjeng Sultan Trenggono beliau mendapat tanah lungguh, tanah perdikan di Katilang. Setelah semua tugasnya selesai. Jadi sekali lagi Gunung Kidul merupakan daerah bersejarah. Bahkan H.S. Mintarja saja menyebut Gunung Kidul sebagai latar belakang novel beliau yang sangat legendaris, yaitu Keris Nogo Sosro dan Catur Inten. Kita masih ingat Raden Buntara, dialah Panembahan Ismoyo dan Pasingsingan. Latar belakangnya juga di Gunung Kidul. Ki Ageng Ki Gede Pandan Salas juga di Gunung Kidul yang memiliki cucu Roro Wilis. Kalau kawan-kawan sekalian membaca, mengikuti Nogo Sosro Catur Inten pasti tahu betapa Gunung Kidul memiliki sejarah yang luar biasa, khususnya berdirinya Imperium Mataram bermula dari Soto Giring ini. Demikian kawan-kawan sekalian, jumpa lagi. Umpuk akan melacak benang merah antara perjanjian Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring. Dari Soto Giring, salam udut, salam ngopi bersama Umpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau suasana makam yang begitu menyejukkan kawan-kawan sekalian, begitu tenang, mencerminkan kesabaran dari tokoh Ki Ageng Giring di Soto Giring Palian. Disinilah dulu dua tokoh penting pendiri Mataram berada. Ya, di tempat ini Umpuk meyakini betul